Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 beranggotakan yang pertama Yuswa Rivaldi dan yang kedua Persifal Fauzia akan mempersembahkan sebuah materi yang berjudul tentang peradaban Amerika kuno. Selanjutnya saya akan membacakan peradaban Amerika kuno. Bermula dari sekitar 15.000 tahun yang lalu ketika sekelompok orang asal Siberia melakukan perjalanan menuju benua Amerika. Bangsa Amerik merupakan pendukung utama peradaban ini dan berhasil membangun kebudayaan Neolitikum yang maju di Amerika Tengah dan Selatan. Peradaban kuno di Amerika cukup jarang disebutkan dalam berbagai teks sejarah dunia dibandingkan dengan peradaban lainnya. Hal ini tidak lepas dari terisolasinya benua Amerika dari pusat peradaban lainnya di Asia dan Eropa. Untuk peradaban Amerika kuno ini ada 3. Yang pertama ada bangsa Maya abad 300 sampai 1500 Masehi. Yang kedua peradaban bangsa Aztec abad 1298 sampai 1521 sebelum Masehi, dan peradaban bangsa Inka abad 500 sampai 1532 Masehi. Nah, untuk wilayah peradaban Amerika kuno, secara geografis peradaban Amerika kuno tidak memiliki bukti adanya kehidupan di tepi sungai seperti halnya peradaban Romawi, Mesir, Mesopotamia, dan Cina. Hal ini dikarenakan keadaan alam Amerika yang lebih suportif terhadap kehidupan yang berpindah-pindah. Peradaban yang tertinggi di Amerika bahkan terletak di dataran tinggi Yucatan dan Peru. Menjelang masa Neolitikum, masyarakat Amerik meninggali wilayah tropis yang ramah terhadap agraris. Wilayah seperti Meksiko, Bolivia, dan Peru adalah lokasi menetap yang dipilih oleh peradaban Amerika kuno. Sungai besar seperti Amazon tidak dihuni komunitas besar dikarenakan terletak di dalam hutan yang sulit diakses. Nah, untuk kehidupan masyarakat sosialnya, secara umum masyarakat Amerika Selatan kuno terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu kalangan bangsawan, pemuka agama, dan masyarakat biasa. Tidak diketahui apakah mobilitas sosial dapat dilakukan dengan mudah. Namun, kalangan bangsawan cenderung tidak tersentuh perubahannya. Selain itu, masih ada pula kalangan militer dan pedagang yang lebih leluasa dalam membangun posisi sosial yang kuat di antara ketiga kelas tersebut. Masyarakat meyakini bahwa peradaban ini dilindungi oleh para dewa yang harus terus dipuja. Dewa-dewa ini menjelma menjadi raja yang membentuk berbagai ritual dan pembangunan infrastruktur keagamaan. Untuk segi politiknya, secara politik kekuasaan dalam peradaban Amerika kuno berbentuk monarki absolut. Raja adalah inkarnasi dari dewa dan harus dipenuhi setiap titah dan kemauannya. Meski begitu, ketidakcakapan penguasa juga dapat dianggap sebagai hilangnya kekuatan dewa dalam diri raja, menyebabkan konflik internal yang melahirkan penguasa baru. Bangsa-bangsa di Amerika kuno memiliki kewaspadaan kepada bangsa lain, sehingga membentuk diri mereka sebagai institusi yang kuat secara militer. Nah, untuk selanjutnya adalah peradaban masyarakat yang berkembang di Amerika. Untuk yang pertama ada peradaban Maya, yang kedua ada peradaban Aztec, yang ketiga adalah peradaban Inka yang meliputi berbagai letak geografis, kondisi sosial politik, kehidupan budaya, dan sistem kepercayaan. Untuk yang pertama adalah peradaban bangsa Maya. Untuk letak geografisnya, bangsa Maya dikenal sebagai bangsa yang cerdas karena sudah memiliki sistem pemerintahan yang sistematis. Kerajaan Maya mengalami masa kejayaannya pada tahun 250 hingga 900 Masehi. Ketika kekuasaan kerajaan Maya terbentang dari utara, yaitu semenanjung Yucatan di Meksiko hingga Petén, Guatemala. Kekaisaran Maya mencakup banyak negara merdeka seperti Paraguay, Copan, Tikal, Chichen Itza, dan Uxmal. Dari kondisi sosial politiknya, suku Maya mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik melalui sistem kekaisarannya.
Setiap kota dipimpin oleh pemimpinnya sendiri. Mereka membangun tempat suci dan juga membuat pengorbanan manusia dalam ritual mereka. Orang-orang yang tidak sering dimakamkan di kuil-kuil tersebut yang biasanya berbentuk seperti piramida di Mesir. Untuk kehidupan budaya dan sistem kepercayaan peradaban Maya, bangsa Maya sangat menghormati keberadaan dewa. Ritual dianggap penting. Mereka menyembah dewa jaguar dan dewa kucing yang dianggap sebagai penguasa roh dan simbol keberanian perang. Nah, untuk bangsa Maya ini juga menyembah dewa lain seperti Inzmana atau dewa tulisan yang memanifestasikan dirinya di antara manusia dan kera. Ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Maya memiliki pengetahuan tentang astronomi. Nah, selanjutnya adalah peradaban bangsa Aztec dalam segi letak geografis. Suku Aztec adalah orang nomaden yang tiba di wilayah lembah Meksiko pada abad keempat dan kemudian tiba di Danau Berawa di selatan Texcoco. Pengembaraan Aztec berdiri ketika mereka berhasil mengembangkan tradisi pertanian, mengubah rawa menjadi ladang subur yang mereka sebut Chinampa. Selanjutnya dalam kondisi sosial politik bangsa Aztec. Suku Aztec dikenal sebagai orang yang suka berperang. Tujuan perang Aztec adalah membuat tawanan bertindak seperti korban dalam ritual yang mereka yakini. Selain itu, mereka membangun kuil untuk tempat ibadah. Suku Aztec membangun sebuah kuil besar di Tenochtitlan pada tahun 1320 yang digunakan baik sebagai situs suci maupun sebagai pusat pemerintahan. Kota ini dibagi menjadi 4 area dan setiap area memiliki keluarga yang berbeda yang tinggal di dalamnya. Penguasa pertama Tenochtitlan adalah seorang pendeta yang bernama Tenoch yang meninggal pada tahun 1370. Suku Aztec memiliki unit militer yang mereka sebut Eagle Knights dan Jaguar Knights. Mereka adalah tentara yang selalu berada di garis depan untuk menyerang dan bertahan. Selanjutnya peradaban bangsa Aztec dalam kehidupan budaya dan sistem kepercayaan. Agama suku Aztec percaya bahwa mereka hidup di zaman matahari kelima ketika zaman itu berakhir. Untuk menunda akhir zaman ini, mereka harus melakukan upacara pengorbanan untuk menyenangkan para dewa. Dewa tertinggi yang mereka sembah adalah dewa matahari yang disebut Huitzilopochtli. Bentuk pengorbanan yang mereka anggap menyenangkan para dewa adalah pengorbanan manusia dalam bentuk darah manusia dan hati manusia yang hidup. Keyakinan seperti itu membuat suku Aztec menyukai perang. Suku Aztec mengenal sistem penulisan dengan piktogram yang mirip dengan huruf hieroglif yang disebut Nahuatl. Peradaban Inca dalam letak geografis. Kerajaan Inca terletak di Peru di sekitar Danau Titicaca dekat Andes. Pendiri kerajaan Aztec adalah Manco Cáchap yang dianggap sebagai putra dewa matahari. Dari tahun 1200 Masehi, suku Inca menghuni daerah yang terbentang dari Quito di utara hingga Chile di selatan. Suku Inca menduduki bukit itu karena sesuatu kepercayaan yang mereka anggap bahwa semakin tinggi tempat tinggalnya, semakin dekat dengan tempat para dewa. Selanjutnya adalah tentang kehidupan sosial politik pada peradaban Inca. Kerajaan Inca terletak di Peru. Suku Inca diperkenalkan sistem federal di mana kerajaan terdiri dari ibu kota yang terdiri dari 4 wilayah atau bisa disebut dengan suyu, yang terdiri dari Cincasuyu, Antisuyu, Puntisuyu, dan Kulasuyu. Keempat wilayah memiliki satu titik pusat yang disebut dengan Cusco. Itulah sebabnya mereka menyebut kerajaan Inca Tahuantinsuyu atau negara 4/4 yang berarti daerah yang berisi 4 wilayah. Suyu diyakini didirikan sekitar tahun 1460 pada masa pemerintahan Pancacut. Pada tahun 1468 Masehi, suku Inca memperluas wilayah mereka hingga mencangkup Cusco di Peru modern, Bolivia, Argentina Utara, Chile, dan Ekuador. Selanjutnya adalah tentang kehidupan budaya dan sistem kepercayaan peradaban Inca. Kerajaan Inca terletak di Peru. Agama suku Inca dikenal sebagai orang yang religius. Banyak bangunan keagamaan telah ditemukan di bekas wilayah kerajaan terhadap roh jahat. Mereka menyembah dewa bumi disebut Pancamama dan dewa matahari yang disebut Viroteca.
Suku Inka percaya bahwa raja-raja kerajaan Inka memiliki hubungan silsilah dengan Dewa Matahari. Ada ritual yang disebut upacara Capak Coca, di mana anak-anak dikorbankan ke dewan dengan keyakinan bahwa anak-anak mereka dikorbankan akan memasuki dunia para dewa dan tinggal bersama mereka. Selanjutnya adalah tentang akhir peradaban Amerika kuno. Yang pertama, gelombang kedatangan bangsa Eropa yang menjelajahi menduduki benua Amerika. Spanyol datang dengan pasukan kerajaan yang berniat untuk membuka kolonial baru di wilayah ini. Kedua, ketinggalan peradaban dari bangsa lain pada masa penjajahan. Kedatangan bangsa Eropa pada abad penjelajahan dihadapkan dengan masyarakat yang belum banyak beranjak dari peradaban kuno pada abad ke-15. Yang terakhir adalah tentang kedatangan bangsa Eropa membawa penyakit cacar yang tidak dikenal oleh pribumi, sehingga menyebabkan epidemi yang membunuh banyak penduduk.